Jadi ini sekilas ini yang originalnya, ini yang digitalnya. Nah, baut yang di dalam sini tuh dibongkar lagi pakai obeng. Soalnya kalau yang belum tahu kan takut dikiranya pas udah lepas bawah udah selesai. Padahal di dalam sen ini ada bautnya lagi biar kepalanya bisa dilepas. Halo Gears, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini di samping saya udah ada motor Vega R Old. Nah, jadi motor Vega R Old ini dulu sempat tren pada zamannya gitu ya. Tapi kalau secara body sebenarnya ini sama saja dengan Fish R atau F1 ZR gitu ya. Jadi kalau misal kita perhatikan memang sama persis antara Vega R Old ini dengan Fish R. Cuma bedanya mungkin 2 tak sama 4 tak. Nah, dalam video kali ini saya udah membawa speedometer yang sudah digital mau dipasang di sini. Jadi speedometer ini nanti bisa dipasang di Vega R Old atau di Fish R. Kebetulan juga di sini itu speedometernya sudah rusak ya. Jadi di sini KMH-nya, bensinnya itu udah tidak berfungsi, udah rusak. Nah, menariknya gimana kalau misalnya kita ganti aja sekalian sama yang digital. Nah, sebelum kita ganti, kita lihat dulu gimana sih speedometer originalnya dan gimana kondisi motornya. Music. Nah, jadi speedometer digital untuk Vega R Old atau untuk Fish R ini bisa kalian dapatkan di Gear Second Speedometer. Bisa kalian pasang sendiri atau bisa juga kami pasangin. Nah, mungkin nanti di video ini kita ajarin sekalian gimana atau kita buatin tutorialnya cara masang ini tuh gimana sih biar berfungsi di sini. Tapi pada basicnya ini udah PNP, udah plug and play. Jadi kalian tinggal colokin soketnya aja, nanti speedometernya sudah berfungsi. Tapi kalau cuma ngomong mungkin kurang menarik ya. Jadi kita langsung aja kita bongkar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kondisinya tuh seperti ini, udah pecah-pecah gitu ya. Icon di sini juga sudah hilang. Terus tadi tuh di sini si speedometernya sama bensinnya itu udah nggak fungsi, lampunya juga udah nggak nyala. Ya udah, sekarang kita ganti sekalian sama yang lebih bagus atau sama yang digital. Nah, sebenarnya sih standar ya, sama kayak buka speedometer motor lainnya pada umumnya. Jadi kepalanya ini atau batoknya ini kita buka dulu. Ada beberapa baut sih biasanya di bagian belakang, terus di bawah sini. Nah, kayaknya sih ini spionnya juga nggak begitu ganggu. Soalnya ada beberapa motor yang kalau misalnya pas dibongkar, spionnya tuh ketutupan si kepalanya ini. Jadi harus dibongkar juga spionnya. Jadi kan sebelah sini nih, ini ada bautnya ya. Ketika tadi dipasang kan ngadepnya ke bawah. Nah, dibongkar dulu atau diambil dulu bautnya dari bawah sini pakai obeng. Terus nanti ketika udah dilepas, di dalamnya ada baut lagi nih di sebelah sini. Nah, baut yang di dalam sini tuh dibongkar lagi pakai obeng. Soalnya kalau yang belum tahu kan takut dikiranya pas udah lepas bawah udah selesai. Padahal di dalam sen ini ada bautnya lagi biar kepalanya bisa dilepas. Nah, untuk buka cover bagian belakang sama buka speedometernya nanti perlu juga di bagian sini ada baut, sama di sini juga ada sih. Jadi ada di kiri kanan, di sini sama di sini. Itu harus dibuka dulu sebelum buka belakangnya dan nanti speedometernya bisa dilepas. Nah, ini kabel speedometernya masih mekanik bentuknya, udah dilepas dari sini tadi. Terus sekarang tinggal lepas soket-soketnya aja. Jadi ini sekilas ini yang originalnya, ini yang digitalnya. Sebenarnya kan ini buat Fish R gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan di bawah sini. Nah, di indikatornya sini kan di sini sein sama lampu jauh. Kalau N sama topnya sama. Cuma di sini karena ini buat Fish R jadinya ada indikator oli samping gitu. Tapi nggak masalah, nanti panelnya bisa kita tukar. Jadi yang di Vega ini kita pasang aja di sini gitu. Itu bisa jadi. Nah, terus untuk belakangnya
Ini soketnya sama persis sih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, soket utama terus soket yang buat bensin itu sama nih. Tuh, sama persis, jadi nanti tinggal colokin aja. Nah, mungkin karena ini mikanya juga buat fish air, ada perbedaan sedikit, mungkin nanti bisa kita pasangin lah gampang. Yang penting fiturnya berfungsi semua. Nah, jadi kan ini tadi yang original, ini yang digitalnya karena tadi masalahnya ada di indikator oli samping. Ya udah, ini yang dari speedometer digitalnya kita lepas, kita pasangin aja yang ini. Nah, udah selesai gitu doang. Jadi yang ini nggak dipakai gitu. Tapi kalau mau tetap pakai ini sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma nanti jadinya indikator oli samping, bukan indikator lampu. Langsung kita pasang aja. Nah, ini tadi soketnya tinggal dipasang aja sih. Jadi yang putih sama yang putih, yang merah sama yang merah. Ini karena udah lama aja, jadi warna soket orinya udah menguning. Nah, jadi sebelum kita uji coba atau sebelum kita pasangin semuanya, kita coba dulu nih. Udah nyala belum digitalnya? Nah, nyala kan? Gimana? Keren nggak? Mungkin kalian mau kayak gini? Boleh sih. Oh, ini indikatornya jadi indikator sein. Ini gampang lah, lampunya bisa ditukar. Nah, karena ini kepalanya udah lumayan tua ya, jadi di sini juga kalau misalnya kita lihat bagian depan nih, di sini udah disolasi juga gitu. Terus di seinnya juga udah oglek-oglek ya. Mungkin nanti kita sarankan ke yang punya buat diganti aja sekalian kepalanya, karena di sini pun udah mulai renggang nih kalau kita lihat. Nah, jadi kurang maksimal. Tapi kalau secara fungsi speedometernya sih sudah jalan. Mendingan untuk lihat detailnya kita coba test drive aja kali ya. Nah, oke, mending sekarang kita test drive dulu. Tapi kalau misalnya kalian pingin plat nomor kayak gini nih buat logo usaha kalian atau buat plat nomor kalian, bisa order ke Laser Black. Nah, sekarang kita test drive dulu yuk. Oke, kita coba. Nah, nyalain. Wih, keren nyala. Tapi kok nggak muncul di sini? Nah, jadi kita coba ya. Nah, nyala. Oke, kita coba ini. Lumayan ini siang hari, jadi mataharinya agak terik. Di sininya nggak begitu jelas ya. Cuma kayaknya nanti bisa di zoom sih. Nah, kita cobain, muter dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini sekarang itu odometernya itu ada di 0,7 tuh. Coba nanti berjalan nggak? Kalau misalnya berjalan berarti emang bagus. Nah, di sini KMH-nya juga jalan ya. KMH-nya jalan dan sempurna. Cuma di sini bagian bensinnya kedip-kedip nih. Nah, kenapa kedip-kedip? Ternyata tadi setelah dicek pelampungnya itu rusak. Nah, mungkin nanti PR dari motor ini ada beberapa. Pertama itu pelampungnya harus diganti biar ini bensinnya bisa akurat bacanya.
Tapi kalau sensor di sininya sih udah oke sih. Nah, nanti kita ganti. Terus juga ini kepalanya udah renggang-renggang kayak gini, nanti mungkin juga kita ganti biar bagus. Sayangnya di sini RPM-nya juga nggak jalan karena tadi nggak kita sambung jalurnya ke pulser atau ke spool. Mungkin nanti di video selanjutnya kita sambungin biar di sini itu RPM-nya juga berfungsi. Jadi odometer berfungsi, KMH atau speedometernya di sini berfungsi, bensinnya berfungsi, semuanya berfungsi. Tapi pada intinya di sini sudah semuanya berfungsi sih. Yang nggak berfungsi itu karena memang kondisi motornya yang sudah tua. Mungkin nanti di next video kita buatin yang memang sudah berjalan semuanya. Nanti tinggal ganti pelampung, ganti ini, ganti batoknya, pasang ke pulser biar semuanya berjalan dengan sempurna. Nah, misal kalau kita lihat sini nih, ini odometernya udah tadi kan 0,7 ya. Nah, di sini udah 1 km. Berarti tuh udah 1 km, berarti kan berjalan dengan sempurna ya. Oke, kita belok lagi. Anginnya lumayan kenceng nih, kayaknya mau hujan. Jadi kalau misalnya kalian mau speedometer kalian dibuat jadi digital kayak gini, khususnya mungkin kalau misalnya motor kalian VKR atau VCR, nah bisa langsung hubungi admin Gear Second Speedometer. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.